Silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Amin, luar biasa. Salami senyum yang luar biasa tuh bagaimana? Salami kanan, kiri, depan, belakang. Katakan Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam menyangkut keluarga, ya. Kemesraan dalam keluarga itu saya percaya bahwa kemesraan ini bukan sekedar keinginan baik kita, tetapi ini adalah kerinduan Tuhan. Amin. Jadi bukan karena kita mau membaik-baikkan diri sehingga kita dapat berkat Tuhan. Enggak. Ada landasan fondasi yang sangat kuat di dalam firman Tuhan. Mari kita belajar di dalam Yohanes 15 ayat 16 terlebih dahulu. Yohanes 15 ayat 16. I'm still learning, ya. Saya belajar juga, masih terus belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Dan luar biasa, Bapak Ibu sekalian, semakin saya berkhotbah, semakin saya melayani Tuhan, semakin saya menjejakkan kaki dimanapun saya berada, saya belajar, wow, firman Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Bukan ayat 17. Ini kalau kita baca ayat ini seperti ceplok gitu ya, nggak nyambung. Tetapi sebetulnya ini sangat dalam kalau kita perhatikan. Kenapa buah ini penting gitu? Yang diharapkan Tuhan. Supaya, nah kita seringkali supayanya ini yang pengen, nggak mau melakukan sebelumnya. Ini boleh dibilang seperti ayat 16a dan b. Bukan kamu yang A, ini A, B, C, oke? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih. Kenapa Anda duduk di sini? Kenapa nggak di Pasar Moing sekarang? Kenapa Anda ke Garut? Nggak ke Garut hari ini, ke Ancol. Why you are sitting here? Karena respon. Tuhan sudah menetapkan Bapak Ibu duduk di sini siang ini. Nggak percaya? Nggak percaya? Coba lihat, di kursi Anda ada tulisan nama Anda. Lihat di kolom. Jadi Tuhan sudah menetapkan, tapi seringkali respon kita membelokkan daripada tujuan Tuhan. Jadi Tuhan ini sudah prepare, everything been set up. Saya percaya ini dari malam juga udah bisa, atau dari subuh, atau ada full timer bisa. Pak Suwito dengan setia sebelum jemaat datang sudah ada di sini. Ya. Dan sebetulnya Tuhan lebih hebat lagi, sudah menulis nama Anda di kursi. Masa sih? Lihat aja, lihat. Kalau Bapak Ibu nggak ada di sini, somebody will sit down there. Ngerti nggak? Kalau kita ngerti tujuan Tuhan, kita juga harus ngerti keluarga kita di mana. Di mana keluarga kita? Di mana anak-anak kita? Nah, ini perhatian masalah buah ini ya. Jadi, di sini aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Anda ingin dapat blessing, tapi Anda nggak mau pergi ke gereja, misalkan. Mana bisa dapat blessing? Sami mawon. Aku nonton live channel juga biasa. Ada orang sekarang di Jakarta nih, khususnya di kota-kota besar nih, enggak, ibadahnya orang Kristen ngapain ngumpul-ngumpul, banyak yang munafik begitu. Loh, kok begitu sih? Aku nonton live channel aja ada khotbah-khotbah kok, Joyce Meyer dan sebagainya. Wah, enggak bisa, kita jangan jauh dari ibadah, persekutuan orang percaya. Amin.
Kita nih butuh orang lain. Nah, pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow. Whatever you ask, I will give it to you. Jadi ini ada yang B-nya dulu, jangan kelewat. Meskipun buah, dan buahmu itu tetap. Buah apa? Buah apa yang dirindukan Tuhan? Ada dua macam buah. Yang pertama, secara rohani, itu nggak fisik. Buah karakter. Karakter ilahi. Kalau karakter kita benar, maka anak-anak kita itu namanya karakter ilahi yang turun. Ada namanya, kalau satu pohon itu degenerasi. Degenerasi itu karena lingkungan. Sinabung, tanah karo, itu di Sumatera bagian utara, itu penghasil jeruk termanis dulu. Karena situasi lingkungan yang ada, belum Gunung Sinabung, tapi Gunung Sinabung itu meletus itu sebutnya memberi pupuk lagi ya. Tapi orang banyak yang ingin cepat kaya juga pakai pestisida, pupuk. Sekarang Anda pergi ke sana, ada jeruk manis. Degenerasi. Kenapa mendadak banyak anak-anak muda, gelombang anak-anak muda yang disebut LGBTIQ? Q-nya ini lebih serem lagi, itu pakai imagination. Hubungan seks melalui ide, imajinasi, melalui sound dan lain sebagainya. Itu degenerasi. Dan negara-negara Kristen yang melegalkan itu, pertama, negara Belanda nomor 1, Amerika ke-41, negara Kristen semua yang melegalkan LGBT. Degenerasi. Jadi degenerated. Hati-hati kalau anak kita karena lingkungan degenerate. Saya dengan istri saya sepakat, anak saya udah married dari kecil. Cara menjaga anak-anak kami ini dengan ngelihat teman-temannya. Saya nggak bisa anak saya terus dicekot. Kamu harus berdoa 3 kali sehari, kalau enggak dosa. Kamu harus baca firman Tuhan setengah jam. Udah teler. Mereka lihat dari kelakuan kita. Oh, papa mama nih suka doa terus ya, mau tidur doa bareng. Mereka kadang ikut, kadang mereka sendiri, nggak apa-apa. Kadang ada satu mesbah keluarga semua harus ikut. Ternyata anak saya tanpa diperintahin, yang sudah married, mereka lakukan hal yang sama. Ngajar ke cucu saya. Saya bersyukur tidak ada degenerasi karena lingkungan. Jadi saya memelihara anak-anak saya tuh lihat lingkungannya. Anak-anak saya ini punya temennya tuh kompak banget sampai sekarang, nyebut papa juga ke saya tuh. Ada sekitar 20-30 anak-anak kece-kece, semua ganteng, cantik-cantik. Saya bukan ngelihat kecenya itu, tapi saya melihat pergaulan mereka. Karena kalau mereka, pergaulan anak saya penyamun, anak saya akan jadi penyamun. Kalau anak saya ada di pergaulannya di pengedar narkoba, aminsu. Anak pendeta taruh di penyamun 1 bulan 3 bulan, dia nggak jadi penyamun. Domba tetap aja meh.
ditaruh di kandang ayam. Manusia bisa degenerate. Jadi saya perhatikan anak-anak saya suka pada ngerokok, pergaulan ini suka minuman keras. Ternyata sekarang jadi trendy anak-anak muda tuh minum minuman keras. Tren, bukan sesuatu yang kalau dulu kan sesuatu yang enggak lah, waduh dijauhkan itu jahat. Oh, sekarang mereka merasa tren. Jadi saya perhatikan anak-anak, ada satu anak yang, maaf ya, ini pas anak majelis lagi di satu gereja. Dia suka ngomong begini, teman-teman anak saya ini, nggak apa-apa, namanya Niko ya. Dia kalau ngomong sama, kan suka gaul di rumah gitu, suka nginep di rumah, bikin barbeque di rumah, kadang suka acak-acakan, tapi saya suka tegur, bersihin semua. Ya, awas kalau kotor gitu. Tapi mereka bebas merasa bebas. Jadi bapak itu kan bukan ngelus-ngelus doang, harus negor, beri arahan. Jadi si Niko ini selalu ngomong begini kalau ngobrol. Besok kita ke itu yuk, ke Dago. Anjing. Kok ada anjingnya sih? Titiknya tuh ada jing gitu kan. Saya kayak kandang binatang. Kata saya, terus sekali waktu ada saya, buruan jing. Apa sih jing tuh maksudnya? Om, sorry om, salah om. Kenapa sih ada titiknya anjing tuh apa maksudnya? Karena kebiasaan. Bahkan kasar biasanya dari orang tua dulu. Gak bisa, kita nih seringkali marahin ke anak-anak kayak sembarang aja, seperti paling benar, paling suci, paling kudus. Kamu tuh goblok, masa kamu tuh susah diajarnya gini. Udah gitu, dia ngomong keturunan apa sih kamu tuh? Udah tau keturunan Mr. Oon. That is curse. Padahal itu dipikirnya normal gitu. Hati-hati dengan mulut kita. Itu jadi ke anak. Itu kenapa kita bisa mengeluarkan itu, karena karakter. Ada kebocoran, degenerate. Karakter menghasilkan buah. Nah sekarang pohon-pohon banyak yang rusak. Saya pergi ke Mentawai misalnya, penghasil vanila dan kopi terbaik. Karena lingkungan nggak tahu kenapa bisa ada hama yang nggak mati-mati. Sekarang Mentawai tidak lagi disebut penghasil kopi, ada juga sedikit-sedikit. Dan kopi yang dihasilkan itu udah nggak the best lagi. Degenerate. Nah, buah yang kedua adalah anak rohani. Spiritual nggak anaknya? Anak jasmani kita bertumbuh growing spiritually nggak? Itu kelihatan dari outputnya. Dari perkataannya, dari sikapnya, dari tingkah lakunya, perbuatannya kepada teman. Kelihatan. Bisa juga kita kalau beli buah itu kelihatan ranum, pada asam, sepet, kapok, gua nggak mau beli lagi. Gitu kan? Nyaru itu namanya. Di luarnya doang. Dijamin mangga itu tidak populer. Tidak populer. Jadi harus dirasakan oleh orang buah itu. Bagaimana buah itu memberikan faedah kepada orang lain. Jadi anak itu adalah fruit, buah yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau connecting ini nggak baik, doa kita akan terhalang. Kok Tuhan nggak jawab-jawab? Sekian lama aku doa puasa, kok Tuhan nggak jawab-jawab? Aku penyakitan terus, aku bangkrut lagi terus. Nyalahin Tuhan lagi.
Yohanes 15 ayat 16. Supaya ada dennya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi gimana kalau ada buah yang rusak? Kalau ada buah yang rusak, itu namanya replanting atau reparenting. Makanya saya ini ngumpulin anak saya. Oh, anak saya jadi ngeliat. Makanya mereka bisa nerima saya melayani daerah, banyak sacrifice lah gitu. Meskipun saya menjaga quality of time. Karena saya tuh, quality time saya ini kadang holiday sama keluarga. Spend money, yeah, so much money. Nggak ngarep gratisan lagi. Kalau ada tiket gratis baru aku pergi. Enggak. Karena bagi saya itu menabur. Saya tinggal di Jakarta. Sometimes bisa mendadak nih. Yuk kita nginap di Ancol yuk. Book 2 kamar. Cari di Agoda. Gopeceng cincai lah. Tapi quality time-nya di situ, di pinggir laut saya bisa dengar. Papa nih begini, mungkin nggak banyak warisan, nggak punya harta, tahta, wanita sih nggak ada, cuma istri. Diserahkan kepada anak-anakku, yaitu cintailah Indonesia. Saya di Ancol, ada sampah, saya ambil. Anak saya bilang, kok si Papa ngambil? Kan ada tukang sampah. Papa ngikutin Pak Ciputra. Pak Ciputra orang gede, orang besar. Lagi jalan di sini, lihat sampah, dia balik lagi. Diambil, buang ke tempat sampah jauh. Wartawan nanya, Pak Ci, kenapa sih Pak Ci mau begini? Sampah akan berbuah sampah. Percaya nggak percaya, Anda taruh sampah di sini. Benar nggak? Betul? Ada sampah nggak di dalam diri kita? Itu akan ikutin orang buang sampah lagi. Saya ambil lagi, Pak. I'm learning from the success man. Gak sekedar dia bisa jadi besar, tapi dia lakukan hal kecil. Rick Warren pernah saya undang ke Jakarta. Dia, wah, the best seller bukunya, Purpose Driven Life. Saya pikir, wah, kita udah siap-siap dengan jas, dengan dasi. Saya siap-siap sampai ke airport, saya bisa masuk ke VIP karena seorang Rick Warren pertama kali datang ke Jakarta. Begitu turun dari pesawat, dia pakai sandal Crocs. Waduh, gua salah kostum nih. Pakai blue jean. Udah gitu, let's go to VIP. No. I just want to buy a cup of water. Saya mau beli air, gini. Dia bersahaja gitu. Wow. Orang besar begini sampai mendoakan Presiden Amerika. Terus satu saat kita bikin press conference. Ada koran Kompas dan sebagainya di hotel mulia. Wartawan koran Kompas nanya nih, Rick, Mr. Rick Warren, aku mau tanya satu hal, kenapa bukumu itu bisa the best seller? The best seller, one of the best seller in the world. Tuh, saya juga pengen nanya nih, kenapa? Gue juga kan pengen penulis buku yang hebat gitu kan. Pasti di sini mayoritas gue udah pernah baca Purpose Driven Life, Purpose Driven Church dan sebagainya. Mungkin Purpose Driven Most sekarang karena mau menjangkau Kedar.
Dan tahu jawabannya. Ketika ditanya, kenapa bukumu menjadi buku yang bestseller? Dia jawabannya, saya juga nggak tahu. Saya juga bingung kenapa kalian beli buku saya. Karena saya nulis tuh biasa-biasa aja. Saya duduk diam nulis, kalian beli bukunya. Sampai saya nggak mau ambil uang dari gereja. Saya kebanyakan uang. Dari buku saya kebanyakan uang, malah saya mau sumbang-sumbang kemana-mana aja. Saya cukup 10% dari penghasilan buku saya. Tapi dia ngomong di depan semua. Yang menginspirasi saya menulis buku itu adalah my father. Menit-menit sebelum dia dipanggil Tuhan, dia ngomong, get one more soul for Jesus. Cari satu jiwa lagi untuk Yesus. Last minute. Jadi setiap saya nulis buku, one more soul, one more soul. Bahasanya sederhana. Kenapa Anda dan saya juga baca? Baca malah jadi the second Bible malah. Karena buah yang dihasilkan dari karakter dan menjadi kita menjadi anak-anak rohani dari buku itu. So, kondisi daripada buah itu apakah harus sempurna? Kalau udah ketelatan bagaimana? Saya mau cerita dikit ya. Jadi gak ada namanya terlambat. Saya mengadopsi satu anak usia 4 tahun, suku Sunda. Keluarga ini keluarga miskin. Karena keluarga miskin jadi kekurangan gizi. Jadi 2 anaknya problem. Yang satu udah meninggal karena dia juga namanya Daniel, umur 21 meninggal karena tapi rusak kulitnya, seluruh kulitnya buta. Wah, udah, tapi dia tuh gak pernah mengeluh dan dia selalu khotbah, baca firman Tuhan sefatsal demi sefatsal. Nah, saya mau cerita sekarang yang adiknya namanya Tegar. Umur 4 tahun, saya udah adopsi, dia sakitnya hidrosefalus, kepalanya membesar. Terus pernah dioperasi dan korban malpraktek, tulang punggungnya jadi bolong. Dokter katakan, wah gak bakalan bisa hidup lama lah, berapa bulan saja. Tapi herannya dia hidup terus. Sampai 10 tahun dia masih terus hidup dan dia itu di kursi roda selalu bicara firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Dia gak pernah mengeluh, kenapa aku begini, kenapa aku cacat, kenapa aku sakit sementara orang bisa ke gereja kayak begini. Dia selalu berkata, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru. Kalau saya putar film ini, biasanya suka ada orang pelawatan, tim pelawatan dari gereja datang ke kampungnya di daerah Cianjur. Bukan tim pelawatan yang doain, tim pelawatan didoain. Pulang pada bertobat semua. Karena dalam keadaan begitu, dia masih bisa share firman dan berdoa untuk Indonesia. 2 minggu yang lalu dia dipanggil Tuhan. Dia kata, Tuhan Yesus sudah jemput saya. Jam 9 pagi, jadi panggil Tuhan. Jam 8 pagi, saya berdoa untuk dia. Didempetin handphone ke kupingnya. Tegar, pulanglah. Kamu ini udah milik Tuhan. Kamu titipan Tuhan. Dan kamu sudah selesai. Jam 9, peng, dia berangkat. Kita saksikan film.
Dia berkhotbah. Pulang kau akan bilangmu berjalanlah. Tegar, remaja usia 14 tahun yang mengalami disabilitas atau keterbatasan diri, tidak pernah menyerah terhadap kondisinya. Ia tidak pernah mengasihani dirinya, bahkan memohon belas kasihan, tapi justru fokus pada doa-doanya untuk bangsa dan negara, juga buat kesejahteraan orang lain. Ada 10 orang kusta dia ingin bertemu dengan Yesus, tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, hanya satu yang tahu berterima kasih dan kembali pada Yesus, yang sebenarnya tidak, karena dia tidak tahu berterima kasih. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Jamahan Tuhan melalui hidupnya yang sederhana. Bukan pengkhotbah hebat, bukan orang terkenal, dia pernah masuk TV juga. Sekampungnya merasa kehilangan. Dia selalu men-sharekan firman kepada setiap orang. Apa yang dia lakukan setiap hari? Berdoa bagi Indonesia. Nah, saya melihat buah yang dihasilkan, dan dia juga menghasilkan buah. Jadi prinsip daripada keluarga, bagaimana buah kita. Jadi yang pertama adalah Tuhan itu membangun bukan house, home. Jadi keluarga itu inisiatornya adalah Tuhan. Inisiatornya Tuhan. Jadi start dari keluarga, lalu ke suku. Gereja menjadi satu komunitas. Gereja itu jadi community namanya. Komunitas kerajaan Allah. Jadi Tuhan gak bangun sekedar satu gedung lalu diisi oleh orang-orang. Enggak. Betapa banyaknya juga di antara orang-orang saat ini punya rumah tapi nggak feeling at home. Bisa. Kayak roh in the cost. Di rumah itu hanya untuk tidur atau transit. Nah, ciptakan bahwa rumah kita adalah home-nya Tuhan. Home-nya Tuhan, bukan home-nya kita. Apa yang membuat Tuhan gak kerasan di home kita? Dosa. Nyerap firman, tapi ngomong ribut, cerai, tempeleng istri, ribut, anak-anak, rebellion dan sebagainya. Tidak ada atmosfer kerajaan Allah di situ. Tegar ini seringkali saya datang ke sana, seringkali saya menangis. Menangisnya bukan ngelihat dia. Dia nggak mau dikasihani. Dia nggak pernah berdoa, Tuhan kenapa aku lahir seperti ini? Kenapa Tuhan nggak berikan mujizat? Sementara semua gereja temanya mujizat masih ada.
Dia apa nasihat dia kepada kita? Bapak Ibu berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia diselamatkan. Kalau saya tanya, Tegar, cita-cita kamu jadi apa? Cita-cita saya ingin menyelamatkan Indonesia. Begitu tuh. Itu sesuatu yang nggak mudah gitu untuk anak sebesar gitu ngomong sih kayak begini. Dia datang ke rumahnya, seringkali dia diterima oleh di terasnya, di teras rumahnya ada 11 orang, 20 orang. Itu bisa tersungkur karena dia khotbah dan dia mendoakan. Pulang pada bertobat semua. Gua nggak ngapa-ngapain nih, gitu kan? Padahal gua bisa jalan, gua bisa lihat, gua bisa khotbah, gua bisa bersaksi, gua bisa jemput orang, gua bisa kasih buah-buahan ke tetangga. Apa yang dia alirkan itu nggak ego, nggak self-center, untukku, enggak. Aliran pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Jadi Tuhan yang membangun keluarga. Di dalam Taman Eden juga memang Tuhan ciptakan family, husband, wife, and children. Lalu prinsip yang kedua adalah keluarga itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Rule-nya rule Tuhan ada. Suami harus bagaimana, istri harus bagaimana. Itu dalam kitab Efesus, dan anak harus hormat kepada orang tua. Biarlah supaya mereka diberkati dan panjang umurmu di bumi. Jadi saya seringkali menasihati anak-anak saya, lihat papa harus dihormati. Bukan gitu. Dia menghormati saya karena apa yang saya lakukan. Dia menghormati saya karena apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya katakan. Contoh, anak-anak saya udah pada kerja. Saya mesti ngumpulin uang untuk suatu kebutuhan. Saya kumpulin mereka. Yuk kita nabur. Pak, nggak salah. Itu kalau anak saya yang kecil tuh over karismatik. Banyak ngomong. Kalau yang anak saya yang gede itu protestan banget, gak ditanya juga nggak ngomong. Itu anak yang kecil, Pak, kita kan lagi butuh gini-gini. Dan taat firman Tuhan dengan memberi, kita akan diberi. Ayo, kamu mau nabur berapa, kamu nabur apa, papa nabur paling gede. Bisa dibuktikan apa yang kita beri, kita akan terima berlipat. Amin? Amin kan ya? Saya ini koordinator Lumbung Yusuf. Ya, secara nasional, baik di jaringan doa nasional juga kan. Nah, ada satu gerakan juga My Home Indonesia, itu mengadopsi wilayah lingkungan ya. Saya baru dengan Suset Hating, saya selalu dengan nama Suset Hating ke Papua juga. Nah, ada gerakan namanya Lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf ini kalau ada bencana dalam 6 jam harus pergi anak-anak ke sana. Staff saya harus pergi. Tsunami, ada gempa bumi, within 6 hours harus ada di sana. Terus staff saya bilang, kamu cepat pergi. Mau first class kayak gimana, pokoknya cepat pergi. Pak, pulangnya gimana? Enggak tahu. Pokoknya pergi. Pulangnya kapan? Enggak tahu. Kadang tiket juga cuma one way. Pergi, kata Tuhan. Enggak. Hadirilah, enggak kan? Kembalilah, enggak kan? Tuh, banyak yang gak setuju dari muka-mukanya kan? Just go. Terus kalau nanti gak ada tiket balik gimana Pak? Berarti kamu harus tinggal di sana. Yang paling ngeri kan lagi tsunami Aceh. Anak rohani saya yang sudah jadi almarhumah namanya Meiti, dia tinggal di sana. Di tengah mayat-mayat tuh ruko satu yang baru berdiri cuman dia aja sendiri. Waduh, dengan ya dibuat sendiri dengan teman-temannya gitu. Air ledeng ngocornya hitam. Tapi bagaimana dia punya anak rohani puluhan ribu di seluruh Indonesia. Di Ambon, di Tobelo, di mana-mana.
Saya ingat waktu itu ketika kalau pergi, kadang nggak tahu apa yang harus saya lakukan. I don't what should I give. Apa yang saya dapat beri? Jangan dianggap orang ini pahlawan kesiangan, nggak bawa apa-apa lagi. Ngapain kesini? Contoh saya pergi ke Aceh Singkil sebelum saya ke Tasikmalaya. Minggu kemarin tuh saya khotbah di Tasikmalaya. Dari Papua langsung ke Tasikmalaya, kan dari ujung ke ujung tuh. Sebelumnya saya ke Aceh Singkil. Gereja-gereja yang dibakar itu terus bangun tenda. Tendanya diruntuhkan, mereka sekarang di hutan-hutan. Hari Minggu gini juga jam 3 sore mereka ibadahnya. Di hutan-hutan, bayangkan jutaan nyamuk gigitin mereka lagi duduk. Oh, di sini tenang banget. Sangat nyaman, ini sorga nih. Di sana mereka anak kecil, bayangin anak sekolah minggu digigitin nyamuk. Makanya kita mensyukuri, benar. Amin. Kalau di sini ibadah tenang, pulang ada jajan bakso, nanti ada McD, ada apa kan? Ada pasar moy. Mereka menderita, Bapak Ibu sekalian. Begitu saya lihat ibadah mereka di tengah hutan, terus udah gitu pakai terpal. Terpalnya udah bolong-bolong, udah ketebak angin gitu kan, jadi bolong-bolong begitu. Duh. Ini Anda lagi ibadah di sini ya? Kata saya, butuh terpal berapa? Ya, satu bolongnya 500.000, Pak. Sinode nggak bantu? Nggak ada, Pak. Malah di sini juga masih kekurangan. Ya saya nggak mau blame, itu urusan pribadi dia lah, urusan dapur mereka. Butuh berapa? 10 roll. Yang itu perlu ini, butuh autan. Dan saya beli cover. Beli cepetan di mana? Harus di Medan belinya, Pak. Beli. Lagi saya ngomong beli itu, saya nggak ada duit. Jangan pikir saya ini banyak duit. Saya ini nggak ada duit. Pasti pulang dimarahin staff saya, dan staff saya lebih cerewet dari saya. Bapak udah over budget, Bapak gini. Udah beli aja ya. Coba hitung. Begitu ngomong beli, nyadar bahwa saldo udah nggak ada. Nggak apa-apa, nggak malu saya cerita begitu. Kita memberi itu bukan karena kita ada. Menabur itu bukan bersukacita, menabur itu dengan mencucurkan. Bener nggak? Orang menabur dengan sukacita, saya mah mencucurkan air mata. Baru menuai dengan itu. Begitu saya ngomong begitu, seperti itu. Ini hal kecil, saya perlu saksikan hal-hal kecil. Saya ngitung-ngitung, uang ini juga nggak bakalan cukup nih. 11 gereja nih. Saya naik mobil, terus ada WhatsApp dari teman saya, teman SD saya. Dan lu ada di mana? Gue lagi di Aceh Singkil. Ngapain lu ke situ? Iya, lu nggak tahu ada gereja-gereja yang dibakar gini. Terus lu ngapain aja di situ? Ya lihat-lihatlah, doa lah. Cuman doa. Dia ngomong gitu, cuman doa. Gua tuh lihat nih bangunan gini. Saya udah tahu bahwa dia tuh orangnya medit. Nggak yakin bahwa dia akan memberi lah. Cerita juga percuma, saya pikir. Enggak, gue cuma lihat itu bangunan itu, kasihan. Gue lagi doa nih supaya gue bisa kasih terpal. Dia ngomong apa tuh? Si medit ini. Gue baru pensiun dari bank. Gue tuh WhatsApp ke lu karena gue doa nih sama Tuhan nih. Gue tuh pengen ngasih sesuatu. Ya udah, lu beliin terpal aja. Bener nih, malah dia yang jadi maksa ke saya. Dia langsung ke bank transfer ke BRI di sana.
Saya di mobil nangis. Saya suruh sopir saya keluar dulu, saya nangis baca. Bukan karena terpal. Tuhan mau pakai gitu. Yang pertama, jangan serahkan. Rilis. Itu buah. Sejak dari koordinator Lumbung Yesus tahun 2000 sampai sekarang, pernah saya utang. Saya akan kirim beras 100 karung. Pernah utang. Saya merasa bahwa akan datang lagi banyak kegoncangan, gempa bumi dan sebagainya. Siapkan kita jadi lumbung-lumbung. Amin. Keluarga tuh harus jadi lumbung. Karena keluarga itu milik Tuhan. Blessing itu ada di situ. Ketiga, keluarga adalah tempat mesbah dibangun. Jadi bangsa Israel waktu itu sudah ditetapkan harus mempersembahkan kurban dengan hitungan keluarga. 1 ekor domba untuk 1 keluarga. Itu misalkan waktu itu ada hukuman anak sulung mati kecuali kalau ada darah domba itu di pintu-pintunya. So important keluarga di hadapan Tuhan. Jadi bangun mesbah bagi Tuhan di dalam keluarga kita supaya kehadiran Tuhan itu nyata. Ya. Jadi bukan sekedar kemesraan yang dijadi-jadiin, ya happy ke Hong Kong kita happy holiday, bukan sekedar itu, tetapi ada sesuatu yang inner di dalam diri kita. Oh, I love you my family. I love you my wife, I love you my husband. Bagaimana quality hubungan kita di dalam keluarga ini penting sekali. Nah, apa itu mesbah keluarga? Mesbah keluarga adalah suatu momen perjumpaan dengan Tuhan, menggrafiratkan, memperdamaikan. Coba lihat, Ayub bisa berkata begini, mungkin anak-anakku dan istriku berbuat dosa di hadapanku. Wow. Jadi seorang ayah itu harus jadi imam di dalam keluarga. Mungkin keluarga aku berbuat dosa di hadapan. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu, saya pergi ke Cibubur. Seorang tua-tua di gereja saya, emang udah tua jadi disebut tua-tua, umur 73 tahun. Dia sakit kanker lambung, dia susah. Kata saya, ayo nyanyi dulu tuh so cheerful, kenapa jadi begini gitu kan. Susah lah. Terus nanti bisa mendadak ini, itu suka ada, takut apa? Enggak tahu, bisa ada anak-anak ratusan ribuan item-item mau narik-narik Tuhan Yesus dong. Kita ini udah jadi majelis puluhan tahun. Tuh Tegar tuh yang umur 4, saya style juga tuh film Tegar tadi. Tuh anak 14 tahun tuh, dia ngomong Tuhan Yesus sudah jemput saya. Finish well, bangkit Terus saya ngomong begini, kita nih jadi father, bukannya sadis ya, dia udah sakit digituin dikotbahin, bukan. Maksudnya memfungsikan, harus tetap jadi imam. Mungkin ada salah, keluarga kita mungkin salah. Iya kita doa. Ternyata di dalam doa itu, ya, jam 11 malam misalnya, dia ngaku bahwa ada meja penyembahan kepada dewi di rumahnya. Dan dia tuh belum diputuskan covenant-nya dengan kuilnya itu. Ini gimana puluhan tahun menderita kayak begini, bego amat nih gitu kan. Saya katakan, yuk putuskan sekarang, covenant itu di break dulu, dibatalkan. Setelah itu re-covenant dengan Tuhan, aku mau menjadi pengikut. Ampuni itu kesalahan. Nah, saya dengar dari mantunya sekarang udah tenang, si nyanyi-nyanyi setiap hari gitu, ada kelepasan, ada kebebasan.
Mezbah itu harus didirikan mulai dari diri kita. Nuh membangun mezbah di dalam Kejadian 8 ayat 20. Abraham membangun mezbah, Kejadian 12 ayat 7. Ishak membangun mezbah, Kejadian 26 ayat 25. Yakub mendirikan mezbah, Kejadian 33 ayat 20. Musa mendirikan mezbah, Kejadian 17 ayat 15. Daud mendirikan mezbah. Lihat, ini banyak di antara mereka, bukan banyak, setiap kali mereka berbuat sesuatu, pergi ke kota mendirikan mezbah, mau kemanapun mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi prinsip membangun mezbah keluarga itu suami atau papa harus jadi inisiator. Menggrafiratkan, menggrafiratkan tuh keluarga atau keluarga besar. Bukan hanya Yerusalemnya, mungkin juga Yudeanya udah keluarga besarnya. Keluarga besarnya gimana nih? Growing. Gak ada namanya rohani itu stagnan, bertahan, cilaka kalau bertahan. Saya ini penggerak doang, gak mau namanya bertahan. Nyerang. Nah, jadi keimamatan harus dibangun. Kedua, komitmen bersama untuk mendirikan suatu mezbah. Mezbah keluarga. Jangan terlalu kayak gereja banget, liturgi, tutup mata, lipatkan tangan, tundukkan kepala. Nanti bahasa roh lain, anak-anak mulai. Coba buat sesuatu yang lebih enggak jenuh gitu kan. Saya bisa aja di restoran lakukan hal itu. Pak, Pizza Hut, Pak, lagi itu promo Citibank, Pak. Ayo ke Pizza Hut. Mungkin pelayan Pizza Hut udah tahu tuh, saya kalau datang pasti suka doa keluarga. Ketahanan satu negeri itu, coba lihat Amerika runtuh sekarang. 30-an tahun yang lalu kalau saya pergi ke Amerika, itu family itu bergandengan tangan. Di McDonald, di mana. Don't touch it first, let's pray. Kalau di kita, ke restoran Sunda nanti guramenya didiriin. Mama, ayah berdoa nanti. Ayo mata. Gitu. Ayo cepetan doa. Tak posting dulu. Emang ini melakukan pelayanan Yesus ya. Makan bersama, foto bareng. Tuh nggak ngerti. Yesus pelayanannya kan gitu. Nggak dosa. Maksudnya gimana? Lihat aja ada lukisan perjamuan kudus. Selfie-an kan? Inti daripada perjamuan itu adalah apa? Bukan sekedar makanan enaknya, mezbah. Lalu perlu korban dalam mezbah itu apa? Waktu, tenaga. Wah, itu ada ulang tahun nih, umur 17 tahun, ini nih. Yang satu lagi, ini. Semua berdalih-dalih, nggak ada mezbah berarti. Itu namanya tidak ada mezbah. Saya katakan. Itu Lukas 14 ayat 23. Itu berdalih-dalih. Tuhan gak suka dengan orang yang berdalih-dalih. Kita kalau mau bangun mezbah selalu ngomong boeng bahasa Perancisnya. Kalau dieng-engin baru mau. Stop. TV stop. Baca koran tutup. Gadget close. Apa ruginya 5 menit, 10 menit untuk Tuhan? Itu harus jadi gaya hidup. Amin. Lalu waktu itu harus diprioritaskan. Jadi membangun mezbah itu suatu gaya hidup. Yang keempat, keluarga itu tempat kesaksian. Tempat kesaksian. Kesaksian akan dinyatakan. Karena orang keluarga kita bukan dari khotbah kita. How is your son? How is your children? How is your wife? How is your husband? Sekarang semua orang melihat gimana kehidupannya. Muhammad Ali mati umur 74 tahun. Superman.
memang Superman udah pada error semua. Lihat aja yang pemain Superman juga kan kena apa, stroke ya. Lah, Muhammad Ali Parkinson 32 tahun. Superman itu error memang, pakai celana dalamnya juga di luar. Iya, apa finish well? Pengen ketawa di CNN selalu the greatest of all time, terbesar, tapi matinya menyedihkan. Dia dulu namanya Cassius Clay, dianggapnya sebagai seorang budak, dia merasa terhina. Move, makanya cari nama juga jangan sembarang gitu kan ya. Cari nama tuh harusnya Nehemia, Yusuf, jangan Sue atau gimana gitu kan. Itu suka ada orang yang kasih nama karena gue lagi menderita, ada udah namanya Suewati. Enggak, tetap harus dream something. Makanya dia jadi Islam tahun 1964 dan punya 4 istri dan 9 anak. Saya lagi nyari-nyari pengen cari tahu anak-anaknya jadi apa itu. Anak-anak ini namanya degenerasi. Meskipun disebut the greatest, apanya the greatest? Matinya juga begitu kan, susah juga. Nah, yang terakhir, keluarga adalah tempat melipat gandakan keturunan ilahi. Malaiki 4 ayat 5 dan 6 ayat terakhir. Ini ayat yang paling penting. Coba buka di multimedia, ada Malaiki 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati apa? Berbalik dan supaya ini yang saya digerakkan doa ini, struggle-nya di sini, pergumulan saya. Ternyata banyak orang jadi pendoa syafaat tapi hubungan di keluarga nggak ada. Itu kan tutup, menimbulkan tutup. Nah, ya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga rusak. Hubungan bapak dan anak ini ternyata lebih penting dari apa yang kita pikir. Udah, pokoknya lu nggak suka di rumah gua, lu nyingkir. Nggak ada nih namanya anak Daniel Panji. Pak, sorry ya, mulai hari ini aku nggak pakai nama Panji. Apalagi pakai tengkorak lagi dari belakangnya. Nggak ada namanya bekas anak. Berapa banyak hubungan kita, orang tua dengan anak, rusak. Perbaiki. Rangkul anak itu, I love you my son. Sorry kalau papa salah. Pernah nggak seorang bapak bisa ngomong sorry I'm wrong? Jarang, apalagi di Indonesia. Kalau di barat masih mending, masih bisa. Kalau di negara Indonesia, di negara timur ini salah, orang tua tuh nggak pernah ngaku. Sorry my son if I'm wrong. Itu kata-kata akan menyembuhkan si anak itu. Anak rohani saya pengguna narkoba berat. Katanya menurut dia sih kalau 5 tahun menggunakan narkoba dia akan error. Syarafnya akan error, nggak normal lagi dah pokoknya, karena dia udah berat. Terus saya pernah nanya, sebenarnya enaknya apa sih lu pakai narkoba segala? Gini pak, bapak tahu enaknya narkoba? Seperti dipeluk oleh papa dan mama. Saya nangis di situ. Saya nggak pernah meluk anak saya. Ya lagi kecil, lagi lucu. Sekarang saya lakukan. Anak saya kalau lagi ngedesain, meskipun saya udah punya cucu, I proud of you. Produkmu bagus. Dia jadi son, putra.
Firman Tuhan katakan, bahasa Inggrisnya lebih parah lagi. Or I will strike the land with a curse. Aku akan pukul bumi dengan kutuk. Kenapa banyak doa tidak dijawab oleh Tuhan? Hubungan Bapak dan Anak. Saya baru ngerti sekarang. Saya banyak pendoa syafaat, puluhan ribu mungkin. Ke Makassar ada, Surabaya banyak, Semarang. Mereka jerit. Sekarang saya jadi menerawang ke ayat ini, karena ini ayat yang paling penting untuk kegerakan doa di akhir. Supaya Tuhan bisa nurunkan hujan, Yakobus 5 ayat 16, 17. Elia manusia biasa, tapi dia father. Ada perempuan-perempuan yang memang, ya laki juga ada yang kalau doa teriak, ya Indonesia selamatkan Tuhan, Indonesia tidak binasa. Wait. Bagaimana hubunganmu dengan papamu? Baik. Ini yang menghalangi tanah Indonesia diberkati. Serem. Ini saya bukan seminar, tapi ini satu kebenaran yang saya simpan. Saya punya anak rohani umur 16 tahun. Cantik sekali anak ini. Tahun kemarin dia diperkosa oleh 4 orang. Sangat cantik. Ketika kita adopsi anak ini, dia ngejerit-jerit gitu. Suka ngejerit-jerit sendiri. Ketika ke polisi, proses berkosa sama 4 pemuda. Ya maaf ya, saya bicara begini. Di polisi dia diinterogasi dan dia ternyata nggak virgin. Udah nggak virgin. Sebetulnya kamu nih pernah ada ngalami seperti ini? Iya. Oleh papanya sendiri. Dan papanya itu pendeta muda. Dan dia dibekem, diancam kalau bilang. Terus kedua, oleh adik kandungnya sendiri. Father ke son, daughter. Setelah 4 pemuda ini, ada satu kasus lagi. Kasusnya seorang pengerja gereja, maaf, nidurin dia lagi. Waduh, berarti ini penyakit kecil. Kasus kekerasan lagi. Why? Yang broken relationship dengan father terus membawa virus. Buah yang tidak baik itu akan menghancurkan, membusukkan buah yang lain. So how? Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Saya pun keluar dari satu namanya broken family. Dari ujung sono cerai. Nah, gimana gua nih? Koko saya seorang pendeta, yuk kita perang. Stop dari perceraian. Kakak saya, cici saya, kita kumpulin semua, minta ampun kepada Tuhan atas nama keluarga Panji, minta ampun. Karena cerai itu bukan sekedar suami istri, saling menghantam. Keponakan, tante, keponakan, sepupu, itu saling hantam satu, dan itu namanya spirit of disunity, roh perpecahan. Dan terlebih engkau saya itu sudah menggadaikan, saya ini sehpang nih, makanya Panji, menggadaikan keturunan Pan ke Kelenteng. Tapi kita percaya ada kuasa. Amin.
doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Saya percaya bahwa kita semua akan lepaskan itu dari kebohongan si setan, dan kita tidak hidup di bawah kutuk lagi. Tapi kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Siapa yang ingin dipakai oleh Tuhan? Siapa yang ingin jadi penuai-penuai, menghasilkan buah? Nah, Bapak Ibu akan dibagikan nanti kartu ini, segera aja secepatnya. Ini kartu apa? Ini namanya kartu SOS, Save One Soul. Apa? SOS apa? Nah, kartu ini dicetak 3,4 juta. Jadi di Tasik juga minggu kemarin saya lakukan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu nanti akan didoakan menerima roh penuai, bahwa kita tidak ada degenerasi, tetapi kita akan merilis buah yang baik kepada anak kita maupun anak-anak rohani, ya. Jadi ini berbicara dari Lukas 14 ayat 23, rumahku harus penuh, kata Tuhan. Jadi kita akan menerima dirilis, ya, dari Tuhan mengenai menjadi penuai, yaitu ada satu generasi unggul, roh yang unggul dalam diri kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan frontal menjangkau jiwa-jiwa. Ada 4M+1. Yang pertama, membuka hati bagi jiwa baru. Buka hati dulu aja. Gak usah pintar khotbah juga, gak usah, ya. Tapi membuka hati. Yang kedua, doakan orang tersebut secara khusus. Yang ketiga, mengenali, membangun hubungan. Yang keempat, melayani, peduli dan siap membantu. Jadi untuk taking care for somebody, untuk menyelamatkan orang, kita ini perlu care dan menolong orang tersebut, bukan jadi nasihat baik, kabar baik. Kalau ada anak tetangga yang sakit atau kurang susu, bukan, ya belinya di sana di lote tuh murah, gini lagi diskon, buruan ke sana. Ya kalau ada susu di rumah kita beri. Amin. Pokoknya jangan lupa. Judul khotbahnya medit. Jadi rilis waktu, ya, berikan waktu, berikan perhatian kepada orang, berikan pertolongan, nggak cukup ngomong toh. Lalu yang kelima baru memberitakan. Memberitakannya gimana? Kesaksian aja, nggak usah khotbah. Ayatnya gini, baca, coba hafalkan gini, nggak usah. Tapi bagaimana istri saya, ya, waktu itu sakit ginjal. Lalu dia operasi, harus transplantasi. Gimana coba? Waktu itu kita berdoa, dan anak-anak tahu bahwa sekarang istri saya ini nanti sore dia mau ikut karena dia lagi kecapean. Nah, istri saya punya ginjal yang baru. Gak dioperasi, ginjalnya baru. Dia punya ronsen 2 biji. Gak percaya? Datang ke rumah. Dia dulu punya kiste besar. Harus dioperasi, namanya kiste kan? Sekarang udah banyak, ya, perempuan punya kasus. Dia kata, tidak ada satu pisau pun akan menyentuh tubuh saya. Dia berdoa. Hilang, sampai sekarang di ronsen nggak ada. Siapa yang percaya Tuhan sanggup? Ini jadi kesaksian buat dia. Di MOI itu, kalau saya ibadah, saya khotbah, dia SMS ke SPG di MOI. Nanti suami saya yang khotbah datang ya. Itu bisa datang loh, puluhan. Saya KKR di mana-mana, hampir urat putus satu, ini belum sulit banget. Dia khotbah kagak bisa, kok bisa ngundang orang? Kalau saya salaman, shalom, Tuhan berkati istri saya. Gimana? Ini udah sembuh belum ininya? Terus ada yang kanker payudara, udah sembuh belum ini? Kata saya, itu siapa? Itu SPG. Itu pemilik tenan yang di mall. Makanya nggak usah pinter khotbah. Amin. Nanti saya nggak diundang lagi masalahnya. Jadi yang kelima ini memberitakan kabar. Yesus sanggup menyembuhkan, menyelamatkan. Amin. Nah, nanti diisi, nanti yang disobek, yang kecilnya buat saya lagi untuk didoakan, karena ternyata nih peperangan rohani kalau nggak didoain nggak efektif. Nah, nanti setelah diisi, dirobek aja, yang kecilnya diserahkan, yang gedenya Bapak Ibu taruh di dompet. Tahun 2016, tahun tua ya. Amin, tahun menghasilkan buah. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, angkat kartu ini, kita mau berdoa kepada Tuhan.